Jangan kita tersandra dengan perbedaan-perbedaan kelompok. Jangan kita terhalangi dan terganggu dengan perbedaan-perbedaan furu'iyah, madhabiyah. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada kita hamba-hambanya. Tepatnya di dalam surah As-Saff ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang mendapati hamba-hambanya yang berperang di jalannya, yang memperjuangkan agamanya secara soft, baris berbaris, menyusun satu keteraturan yang rapi. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, salah seorang ulama kontemporer, menegaskan di dalam tafsirnya bahwasanya barisan yang harus disusun, barisan yang harus diperagakan oleh umat Islam adalah barisan dan saf yang tidak meninggalkan celah sedikit pun untuk kemudian masuknya gangguan-gangguan yang dapat mengganggu atau menggerogoti daripada barisan besar umat Islam tersebut. Tentu saja pemirsa BMH TV yang kami hormati, barisan yang dimaksud tidaklah bersifat fisik. Bukanlah barisan yang dimaksud adalah umat Islam berdiri berjejer rapi di lapangan atau di jalan dengan badan yang tegap, satu dengan yang lainnya rapat, untuk kemudian seolah-olah angin atau nyamuk pun tidak dapat menembus barisan tersebut. Tapi barisan yang dimaksud adalah barisan keimanan, adalah barisan hati, ketertautan antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya, keterpautan antara satu cinta dengan cinta yang lainnya, yang secara empiris saat ini harus kita akui bahwasanya barisan seperti itulah yang sulit untuk kita peragakan atau sulit untuk kita temukan, untuk kemudian kita katakan bahwa barisan seperti inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah tersebut. Maka barisan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barisan-barisan yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling membuka hati satu dengan yang lainnya. Kalbunyanil marsus, bagaikan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya tidak rela apabila ada bagian dari bangunan tersebut yang roboh, apatah lagi sampai pada tingkat hancur. Maka membangun barisan ini, membangun satu aturan soft yang rapi ini adalah merupakan kemutlakan. Kalau memang kita ini mengakui dan mengklaim bahwasanya kita adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barisan yang dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabatnya adalah barisan yang rapi dan teratur seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan di dalam ayat tersebut. Maka bagaimana cara kita membangunnya? Yang pertama adalah buka hati selebar-lebarnya untuk menerima hadirnya umat Islam di dalam hati kita. Jangan kita tersandra dengan perbedaan-perbedaan kelompok. Jangan kita terhalangi dan terganggu dengan perbedaan-perbedaan furu'iyah, madhabiyah, yang pada dasarnya dikatakan oleh ulama-ulama kita itu hanya sekedar perbedaan-perbedaan tanawu yang tidak boleh menghalangi hati-hati umat Islam untuk menyatu dalam satu ikatan cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah saling mendoakan. Karena dengan doa tulus yang kita kirimkan, yang kita berikan kepada saudara kita muslim lainnya adalah
penyampai cinta kita kepadanya, dan dengan cinta yang kita kirim kepadanya akan menyatukan dengan seizin Allah hati-hati di antara kita. Karena tidak mungkin orang itu mengirimkan cinta, mengirimkan doa terbaiknya kepada orang yang dia benci. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan dan mengedepankan prinsip-prinsip kesamaan untuk lahirnya kerjasama yang apik dan teratur, yang kuat di antara umat Islam. Membangun satu barisan yang utuh, membangun satu barisan yang kuat bukan berarti menafikan perbedaan. Karena secara historis antara dua manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, memiliki banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak membuat Umar dan Abu Bakar muftariqani, berpecah hati di antara mereka. Bahkan perbedaan di antara keduanya justru melahirkan satu musabaqatul khairat, perlombaan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan perlombaan dalam melakukan kebaikan inilah yang melahirkan cinta di antara keduanya. Karena satu dengan yang lainnya saling meyakini bahwa kebaikan yang mereka inginkan bukan untuk menunjukkan keutamaan satu dengan yang lainnya, tapi untuk menunjukkan dan memperagakan kemuliaan Islam tersebut. Dan untuk menunjukkan kemuliaan Islam inilah mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyusun satu barisan yang kokoh dan utuh. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.